Baiklah, selamat siang dan selamat datang lagi-lagi di Rumah Resiliensi Indonesia, di mana hari ini adalah hari yang ketiga. Ya. Dan seperti biasa, terima kasih buat semua yang masih setia standby di channel ini untuk menyaksikan kita. Betul. Dan kita perkenalkan diri dulu ya. Oh wajib, kita wajib memperkenalkan diri. Perkenalkanlah, nama saya Ferdi. Ya, saya Vince. Dan kita akan memandu untuk berbicara dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Benar. Lebih tepatnya di pinggir kanan kita. Di sisi kita. Selamat datang untuk Mas Fahru Rozi atau Mas Ozi ya. Iya. Mas Ozi. Mas Ozi dari MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Dan beliau ini adalah juga ketua program dari program Sahabat ya. Vice PM. Vice PM dari program Sahabat. Oke. Boleh ceritain dulu nggak sih sebelum kita masuk ke lebih lanjut, program Sahabat itu apa sih sebenarnya? Jadi program Sahabat itu terkait bagaimana kita menghadapi bencana COVID ini, tapi dengan data dan informasi. Dengan data dan informasi itu maksudnya seperti apa sih? Maksudnya kan kalau ngomong soal data dan informasi, pemerintah kan pasti menyediakan untuk data dan informasi ya. Jadi kita berada di 25 desa di 4 kabupaten. Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Malang dan Jember. Jawa Timur semua. Jawa Timur semua memang. Jadi ini programnya Siap Siaga. Kemudian kita membuat SOP terkait kebencanaan dan juga COVID, jadi kebencanaan di masa COVID seperti itu. Jadi ada SOP-nya. Oh berarti bukan menangani pandeminya tapi kebencanaan pada saat masa COVID gitu ya? Itu salah satunya, salah duanya. Salah duanya. Banyak ya salahnya ya. Kalau salah berarti ya. Jadi kita bikin semacam aplikasi, kita kerjasama dengan Esri di Survei 123. Jadi ada aplikasi yang terkait dengan kebencanaan dan juga aplikasi terkait dengan COVID. Namanya? Nama aplikasinya? Nama aplikasinya kita menggunakan ini karena ini punyanya RC ya, jadi pakai Survei 123. Oh, Survei 123. Jadi memang saat ini masih untuk teman-teman relawan di 25 desa itu. Jadi di setiap desa kita punya 4 koordinator relawan dan 20 relawan yang kita latih tentang kebencanaan, kemudian juga COVID. Nah, karena terkait dengan COVID kan sebenarnya pemerintah sudah punya Silana, tapi kan itu hanya terbatas petugas puskesmas seperti itu, ataupun dinas kesehatan, ataupun satgas. Nah, kalau kita menyebarkan yang lebih banyak, mengajarkan relawan-relawan lagi yang lebih banyak, jadi dia bisa membantu ketika terkait misalkan ada yang kena COVID. Informasinya cepat, jadi langsung pakai aplikasi kayak gitu, semacam aplikasi. Jadi memang syaratnya bisa menggunakan handphone seperti itu. Oke. Berarti ini lebih kepada pencegahan ya, maksudnya biar namanya pandemi ini tidak lebih meluas, kurang lebih seperti itu ya. Ada pencegahan, dari sisi pencegahan juga ada responnya. Jadi kita misalkan di dusunnya, di kampungnya itu ada yang kena, ada yang bergejala, tapi tidak tercover misalkan, karena memang tidak tahu misalnya tetangganya, si relawan, oh ini kok gejalanya kayak COVID ya, pas ditanya-tanya segala macam, sudah vaksin belum atau segala macam, seperti itu. Nah jadi ketika sudah ada maka itu didata, langsung didata, kemudian masuk dan untuk intinya kita membantu pemerintah setempat, seperti itu. Sama juga ketika misalkan kejadian-kejadian bencana misalkan, dan memang dari 25 desa itu kita ambil memang daerah yang rawan bencana. Yang rata-rata mereka hampir sering kebanjiran, setiap tahun langganan. Jadi misalkan ada segala macam, misalnya di dusun tertentu segala macam, mereka langsung bisa update kebutuhannya bagaimana, kondisinya bagaimana, titiknya di mana, bisa ada fotonya dan segala macam seperti itu. Apa yang dibutuhkan oleh korban kurang lebih seperti itu ya. Kebutuhannya berapa. Jadi cepat kayak gitu. Jadi teman-teman MDMC dimanapun di daerahnya, jadi bisa tahu data langsung. Oh, yang perlu dibantu tuh kebutuhannya ini kayak gitu. Karena biasanya kan kalau bencana lama tuh nunggunya, asesmennya dan segala macam kayak gitu. Jadi karena mungkin sekarang zamannya zaman gadget, setidaknya kita mencoba memfasilitasi relawan-relawan kita biar lebih cepat. Jadi responnya
Jadi responnya biar lebih cepat kayak gitu. Terkait Ini dengan kebutuhan. pusatnya sendiri di mana ya MDMC? Di Yogyakarta. Di Jogja. Kenapa kok memilih di daerah Jawa Timur? Kenapa nggak di daerah yang dekat-dekat Jogja aja? Karena mungkin dari siap siaga konsennya sekarang lebih ke arah timur ya, dari Jawa Timur sampai ke timur seperti itu. Jadi memang di sana tadi yang disebut rawan bencana ya. Iya, dan memang diambilnya kan di jalur selatan tuh. Potensi tsunami dan segala macam, mulai dari Pacitan, Trenggalek, terus Malang daerah selatan, Jember, mereka punya potensi yang cukup tinggi kayak gitu. Pantai Selatan yang diambil. Daerah jalur selatan, di samping ada Pantai jalur Selatan gempanya, ada jalur gempanya juga punya potensi bencana yang lainnya seperti itu. Nah, untuk di lapangannya sendiri apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari atau rekan-rekan dari MDMC ini untuk yang sudah dilakukan di 4 kabupaten tersebut? Jadi di 4 kabupaten 25 tersebut kita baru selesai kemarin tanggal 15 untuk pelatihan aplikasinya. Tapi kita mulai dari Januari itu sudah mulai dari bagaimana kita juga bersama-sama mengajarkan pemetaan asesmen daerahnya mereka sendiri tentang bencananya, apa sih kesiapsiagaan yang harus bisa dilakukan dan segala macam seperti itu. Jadi kemudian terkait dengan COVID-nya juga. Jadi kan memang ini isunya isu COVID, tapi bagaimana kalau misalkan terjadi COVID besar tapi di masa COVID ini terjadi bencana seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Jadi kita melatih gimana sih SOP-nya yang harus dilakukan, siapa sih yang akan bertanggung jawab kayak gitu. Nah, yang menarik adalah relawan-relawan kita itu sebagian, jadi itu ada Babinsa, ada Bambin Kamtibnas, ada kepala desa mau jadi relawan juga kayak gitu, karena mungkin mereka punya pengalaman atau sering kena bencana juga di daerahnya. Setidaknya informasi ini ketika misalkan sudah bisa mendata dan itu masuk, setidaknya bantuan itu ketika ada bisa lebih cepat kayak gitu. Karena mereka lebih tahu, lebih paham sekali kan tentang desanya. Dan yang menarik adalah kalaupun biasanya kan untuk daerah kebencanaan itu selalu sinyal terganggu ya. Jadi mengikuti. Jadi kita juga bisa yang offline ya kayak gitu. Jadi walaupun tidak ada internet bisa diisi dulu. Makanya setidaknya sudah menginstal survei 123-nya itu teman-teman. Jadi bisa diisi dulu, nanti pas dapat sinyal langsung bisa dikirim. Ya tadi sempat kepikiran itu kira-kira kalau misalnya lagi bencana kan pasti ada biasanya gangguan kan, gitu, malah lebih terganggu gimana macam. caranya untuk mengakses aplikasinya gitu loh. Kita ngomongin soal bencana di masa pandemi tentu pasti berbeda ya dengan masa sebelum pandemi. Penanganannya seperti pasti akan sangat berbeda. Nah, boleh nggak jelaskan apa sih perbedaan dari yang sudah dilakukan ya ketika bencana sebelum pandemi dan setelah pandemi? Iya. Jadi yang paling agak berat mungkin kita harus menyiapkan prosedurnya ya kayak gitu. Misalkan tempat untuk pengungsiannya, jaga jaraknya dan segala macam. Apalagi misalnya kondisi masyarakat. Iya, protokol penggunaan APD berarti. Itu dia. Itulah yang kemudian kita bersama dengan masyarakat, dengan warga, dengan stakeholder, kita berbagi peran. Kira-kira nanti kita misalnya kejadian bencana itu mana yang tempatnya yang aman dan segala macam. Kemudian bagaimana jaraknya, kebutuhan hand sanitizer, masker dan segala macam seperti itu. Dan di masa pandemi ini juga MDMC juga punya pengalaman seperti itu kayak gitu. Jadinya menurut saya bisa langsung kita praktek, memang tidak mudah dan pengeluarannya mungkin cukup banyak juga karena kayak tadi misalkan tim-tim dokter yang datang juga harus pakai hazmat dan segala macam, APD dan setiap segala hari macam. harus diganti lagi kan. Terus keperluan lagi untuk tes minimal antigen. Kan tidak mudah juga untuk masyarakat. Perlu biaya operasional yang tidak sedikit ya. Itu jadi memang menambah dari segi kos akan lebih tinggi ya seperti itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana perilaku untuk protokol kesehatannya itu dijaga. Itu yang tidak mudah lah seperti itu. Pasti akan sangat sulit ya karena kita udah lagi susah nih kena bencana. Lagi repot. Ya, terus harus contohnya di protokol. Semeru kemarin kan nggak mudah kayak gitu. Pemetakan segala macam, bantuannya segala macam seperti itu. Ya tapi memang persoalannya kan bukan artinya kita dalam ini Muhammad MDMC kita membantu pemerintah kan.
di samping teman-teman NGO yang lain ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain seperti itu. Berbagi peran lah, setidaknya apa yang bisa kita bisa melakukan apa, teman-teman bisa melakukan apa seperti itu. Luar biasa. Ini benar-benar hal yang luar biasa ya, maksudnya ya hitungannya kan sekarang semua orang susah kan, tapi masih mau membantu orang lain, terhadap orang lain yang kesusahan juga, itu luar biasa, hal yang luar biasa. Iya. Sama juga misalkan tidak semua misalkan ketika kena COVID kondisi masyarakatnya bagaimana, dibantu atau enggak. Setidaknya kita misalnya dari Muhammadiyah karena di situ MDMC hampir ada di setiap kabupaten dan ada, setidaknya kita memang sejak pandemi ini melalui kita punya namanya MCCC untuk COVID Commander Center. Jadi memang itu digalang untuk membantu. Misalkan tadi sembakonya dan segala macam lah. Kalau kemudian misalkan yang kena kalau dia tidak bisa kerja dan segala macam, setidaknya kita bisa membantu. Apalagi misalkan pemerintah cukup panjang kan, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, ada yang 5 hari. Dan kalau kondisinya itu tidak bisa makan dan segala macam. Ya memang susahnya kalau pas ada yang rewel loh. Kalau saya nggak kerja, terus saya harus makan apa? Orang yang punya penghasilan per hari seperti itu, nah setidaknya kita mencoba untuk membantu itu. Dari di rumah aja kita sementara ya kan cover. Iya minimal makannya. Jadi melalui di Muhammadiyah itu kan macam-macam, ada yang Aisyah untuk ibu-ibunya, ada pemuda, Muhammadiyah dan segala macam. Jadi kita menggalang, ada yang bagian menggalang dananya, kemudian dana itu digunakan untuk membantu tadi, termasuk misalnya membersihkan masjid seperti itu dan segala macam, ataupun rumah-rumah disinfektan seperti itu. Oke. Nah tadi disebutkan bahwa lebih kepada data dan informasi. Nah detail apa sih yang bisa diberikan oleh rekan-rekan dari MDMC ini mengenai tentang data tersebut? Maksudnya detailnya seperti apa? Nah, karena kita baru mulai selesai pelatihannya, jadi untuk 2 bulan ke depan memang teman-teman relawan ini untuk kesiapsiagaannya kita untuk sharing ngasih. Jadi mereka punya target mengirimkan di grup WA ataupun temannya masing-masing kayak gitu. Jadi memang minimal adalah 20% dari jumlah penduduk desa tercovernya dari 24 relawan desanya itu. Jadi